beliau. Panitia berkeinginan tidak senyaman mungkin. Karena suasana dan situasi tidak memungkinkan, mohon panjenengan ikuti arahan dan persiapan ibu. Sekali lagi dimohon dengan hormat agar langsung menetas sop depan itu lebih rapat, dirapatkan betul, baru membuat sop baru. Kepada petugas, selamat bertugas semuanya, baik pengumpul infak dan syariah, selamat bekerja bertugas, hati-hati, tetap hati-hati, komunikasi mohon terjalin dengan Mas Lukman nanti arahan. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah, dengan mengucap segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang bagi seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita semuanya termasuk dalam golongan umat yang senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari kemenangan. Hari ini seluruh wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Malang telah memulai era kepemimpinan yang baru. Perlu kita ingat kembali bahwa pembangunan Kabupaten Malang bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Maka jadikanlah momen Idul Fitri sebagai momentum untuk meningkatkan solidaritas, mempererat persaudaraan, dan memperkuat kolaborasi dalam membangun daerah yang lebih maju. Hadirin yang berbahagia, yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada saudaraku warga Sawahan yang telah mempercayai Lazisnu Panting NU Sawahan dalam rangka mengelola zakat mal dan zakat fitrah. Dari kedua kegiatan tersebut rekap sebagai berikut. Yang pertama, rekapitulasi kami berkeinginan ingin memudahkan kinerja para amil se-Kabupaten Malang khususnya Duren terkhusus lagi Sawahan. Himbauan kami dimohon dengan sangat kepada panjenengan yang sampai hari ini itu lebih taat kembali, karena kami mengusahakan SK panjenengan ini bukan main-main. Dalam SK sekarang nggak bisa dibuat oleh pejabat setingkat kecamatan, tetapi harus dibuat setingkat kabupaten. Kami sudah susah payah, namun laporannya yang betul-betul 1446 Hijriah sebagai berikut. 4. Zakat fitrah se-Desa Sawahan ada 53 titik. Jumlah misaki pembayar se-Desa Sawahan dari 50 titik yang melaporkan itu ada 5.762 orang. Dari misaki yang membayar zakat semuanya menggunakan beras. A. Membayar zakat dengan takaran 2,5 kg ada 35 orang. Berarti sudah luar biasa. Yang dulu sudah mulai kita tinggalkan, yang nominalnya atau beratnya hanya 2,5. Bukan tidak sah, namun ingat hari ini juga kita ini samanya sudah zaman yang makmur, makanya ditingkatkan kembali. Pembayar zakat dengan nominal 2,75 kg ada 165 orang. Pembayar zakat dengan 3 kg beras ada 5.562 orang. Jumlah total zakat se-Desa Sawahan itu masuk 17.000
227,25 kg atau 7 ton 2 kuintal 27 kg dan 2,5 ons. Jumlah mustahik fakir ada 563, miskin ada 1053 orang, hamil 205 orang, sabilah 173 orang, ibu sabil 30 orang, gharim kosong, budak kosong, mu'alaf 4 orang. Zakat fitrah sedesa sawan jika diuangkan dengan harga standar waktu pelaksanaan zakat adalah per kilogramnya 14.500, maka jika diuangkan terkumpul 249.795.125 rupiah. Demikian dari ranting. Berikut zakat mal. Kami selalu berupaya lebih baik dan lebih transparan. Di tahun ini baru 4 orang yang masuk ke Lasis. Yang pertama adalah dari Pak Haji Solikin LB 8 ada 5 juta rupiah, dari Bu Haji Aswatin LB 8 ada 4 juta rupiah, dari Bu Haji Siti LB 5 ada 3 juta rupiah, dari Abah Bukin Afandi 2.250.000 rupiah. Dua yang terselip mungkin, tapi bukan terselip uangnya. Kita hadiah Fatihah bersama-sama. Bagi yang udah kita sebut ini bagi Allah ya, karena Abah Jalani dan semalam nggak tidur untuk menata ini karena jariah itu mungkin tuh pokoknya nggak bareng, sehingga terpaksa yo diketik tambah mana sampai hari ini. Karena itu kami minta dengan sangat hormat kepada panjenengan untuk apabila belum disebut boleh klarifikasi oleh Renano. Aku kok titik kok disebut yang dari tak milih ambil panitia nih, boleh panjenengan komplain. Kami berusaha setransparan mungkin agar panjenengan bisa nyaman. Saya terima kasih kepada semuanya yang hadir, jariah kotak keliling, jariah amplop yang pengapunten. Kami ngerepoti lagi kepada panjenengan setiap lebaran LPP hari ini. Kami cetakan amplop yang bagus, ono gambar masjid adalah biar menarik kepada panjenengan untuk pembangunan pertama sampai hari ini yang sudah kita baca setiap hari Jumat, dan sekaligus yang kotak keliling. Coba kita bayangkan kemarin Jumat terakhir Ramadan itu kotak keliling saja dapat 4 juta rupiah. Nah, ini hal yang luar biasa menurut kami seperti itu. Ini adalah prestasi panjenengan. Panjenengan percaya dengan kami berusaha sebaik mungkin. Kita doakan mudah-mudahan panjenengan bisa keluarga semuanya barokah, dijauhkan dari segala bala musibah. Mudah-mudahan Allah kesol dan teknologi ini kelawan solih dan solihah, bincang dengan diburu kelawan husnul khotimah. Ahli kubur kita yang kita sebut luar biasa tadi, mudah-mudahan di alam barzakh mendapatkan maghfirah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Panitia dan takbir. Moga-moga diparingi sabar. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya karena mulai karena sahih. Imut sambutanipun Bapak Sanusi Bapak Malang tatkala kita mulai meletak batu pertama. Takmir itu buka orderan kanggo masyarakat sing pengin ngekholi keluargane, sing pengin nyelamati keluargane, minta ditahlili saat sholat Jumat. Kami siap menjembatani, mau repot tapi selamatan di omah kok repot, bisa tekan ke kami, kita tahlili di masjid ini. Sekali pahami ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, lillahil hamd.
Allah. Bapak Yaya Matahari disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salli ala sayyidina Muhammad. Dumateng para jamaah salat Id ingkang dimulayaken Gusti Allah pada negeri sekitar kula badhe ngandharaken kaidah utaminipun yang pertama lafaz niat. Lafaznya sing cara bahasa Arab usolli sunnatal li'idul fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Kula maksud malih usolli sunnatal li'idul fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Itu sing bahasa Arab. Sing cara Jawa niat ingsun salat Idul Fitri makmum lillahi ta'ala. Nah, niku bahasa Arab utai bahasa Jawi kalau mau masing-masing kerja bareng. Dari lapangan paling timur itu sudah bisa dilaksanakan. Kami silakan kepada Ustaz Muhammad Yusuf. Sallu sunnatal li'idil fitri raqatain rahimakumullah. As-salatu jami'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. I'lamu anna yawmakum hadha yawmu 'idil fitri wa yawmus surur wa yawmul maghfur yawma ahalla Allahu lakum fihi al-haram wa harrama
محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم قوي الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويسرهم على إقامة الدين واختم لنا منك بالخير يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون. الحمد لله الحمد لله جدد الأعوام عاما بعد عام أحمده وأشكره على تعاقب الأشهر والأعوام. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه السادة الكرام. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله واعلموا أنكم قد استقبلتم عاما جديدا وشهرا مفضلا حميدا. قال تعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Hadirin jamaah muslimin wal muslimat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Dari hari ke hari waktu terus berpacu seiring dengan pergeseran waktu dari waktu malam ke waktu siang. Secara tidak terasa pada saat ini hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah telah tiba kembali untuk mengulangi perjalanan yang sangat teratur. Dengan demikian berarti kita sudah ditinggalkan bulan suci Ramadan dengan jerih payah, letih dan lesu bagi kita orang awam dalam melaksanakan kewajiban berpuasa 1 bulan penuh serta melakukan sholat tarawih dan ibadah-ibadah lainnya dalam bulan Ramadan. Namun alhamdulillah sebab hidayah dan mana Allah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa diberi kemampuan untuk melaksanakan tugas kewajiban puasa tersebut dengan sempurna. Dengan demikian insyaallah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Rawahul Bukhari. Yang artinya barang siapa berpuasa dalam bulan Ramadan karena iman dan mencari keridhaan Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka dengan diampuninya dosa-dosa kita dan semua umat Islam yang melaksanakan puasa menginjak 1 Syawal 1446 ini, kita bisa merasakan Idul Fitri yang hakiki. Id yang artinya kembali, Fitri artinya kesucian jiwa. Oleh sebab itu, untuk mengucapkan dan mengungkapkan rasa gembira, suka dan cita atas
pengampunan dosa-dosa tersebut menginjak hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah ini sejak terbenamnya matahari kemarin. Malam hari raya Idul Fitri, seluruh umat Islam di seluruh penjuru tanah air gemuruh berkumandang suara gema takbir dan tahmid dengan serentak mengucapkan Allahu Akbar walillahil hamd. Di dalam kesempatan menikmati hari raya Idul Fitri 1446 ini dengan membedakan, maka oleh sebab itu di negara kita yang mayoritas beragama Islam ini mempunyai suatu tradisi yang sangat terpuji yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain, yaitu di dalam menyemarakan hari raya Idul Fitri kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada tidak ada yang ketinggalan untuk menyelenggarakan acara silaturahim untuk saling maafkan yang lazim disebut dengan halal bihalal, baik secara formal antara golongan organisasi kemasyarakatan ataupun non formal antara tetangga, handai taulan ataupun antara keluarga, antara suami dan istri, orang tua dan anak-anak. Memang kita bisa memahami bersama bahwa meminta dan memberi maaf itu bisa saja dilakukan di selain hari raya Idul Fitri, namun kesyahduannya tidak bisa membandingi dengan hari raya Idul Fitri, sebab hari raya Idul Fitri ini adalah hari yang masih diselimuti kesucian jiwa hasil tirakat puasa 1 bulan di bulan Ramadan, sehingga memberi dan meminta maaf itu betul-betul timbul dari kesadaran lubuk hati yang dalam, sehingga bisa menumbuhkan perasaan kasih sayang yang mampu untuk menciptakan jalinan yang benar-benar akrab, mesra dan damai di antara sesama warga masyarakat dan keluarga. Dalam rumah tangga ada suami dan istri, antara anak dan orang tua. Sebab kehidupan rumah tangga juga kehidupan warga dan masyarakat itu sebagai posisi dasar untuk menentukan suatu negara ini menjadi kuat atau lemah. Jadi terbentuknya suatu negara itu menjadi kuat, aman dan sejahtera apabila kehidupan masyarakat dan keluarga itu sendiri mampu untuk menciptakan dan mempersiapkan suasana yang tentram dan damai. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah, kita sangat prihatin apabila memandang situasi dan kondisi kehidupan masyarakat kita dewasa ini. Coba kita perhatikan di sisi lain, dari potret keluarga modern dewasa ini banyak sekali timbul keretakan keluarga yang sangat memprihatinkan, antara suami dan istri, antara anak dan orang tua, hidup satu keluarga tetapi satu dengan lainnya tidak saling memperhatikan. Semua sibuk dengan kepentingannya masing-masing. Timbul perasaan egois, ingin menang sendiri, merasa benar sendiri. Banyak orang hidup satu keluarga tetapi hanya kumpul ing rokok, hatinya tidak pernah bertemu, perjalanan hidup tidak pernah sehati. Di samping itu tidak sedikit kita mendengar jeritan orang tua karena merasa sudah tidak berwibawa di hadapan anaknya. Mereka merasa kesulitan mengatur dan mendidik anaknya. Timbul rasa jengkel, stres berakibat orang tua menjadi aduh tak aduh, tidak mau tahu keluhan anaknya. Dengan timbulnya perasaan dan sikap orang yang demikian itu, akhirnya anak merasa tersisihkan dari keluarga. Timbul perasaan kesepian, biarpun hidup di tengah-tengah kemewahan dan keramaian. Akhirnya mereka merasa tidak betah tinggal di rumah dan mencari kesenangan di luar untuk pelampiasan jiwa. Apabila anak sudah jarang berada di rumah dan sudah lepas dari pengawasan air ini, tingkat kenakalan remaja tidak hanya terbatas sampai begitu saja, tetapi juga sudah ada yang sangat memprihatinkan sekali. Tidak jarang seorang anak berani menentang orang tua, bahkan ada yang tega menghamili ibu orang tuanya sendiri dan sebaliknya.
tak jarang orang tua tega menghamili anak kandungnya, bahkan orang tua juga tega membunuh anak kandungnya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Kalau keluarga kita sekarang ini belum terkena dampak dari krisis akhlak tersebut, apakah kiranya kita bisa menjamin keselamatan anak cucu kita di masa yang akan datang? Sebab kita harus menyadari bahwa problematika hidup dan kehidupan kita selama ini semakin hari semakin rumit dan kompleks. Terjadinya krisis akhlak yang melanda generasi saat ini sudah jelas disebabkan minimnya pendidikan agama di masyarakat yang tidak diimbangi dengan kemajuan teknologi yang berkembang begitu dahsyat, yang semakin hari semakin canggih, ditambah dengan era globalisasi dalam berbagai bidang yang keberbatasan, terutama membanjirnya informasi lewat media sosial, tayangan-tayangan TV, internet, YouTube, Facebook, Twitter, IG yang bisa menembus dinding-dinding kamar kita. Selama itu di samping banyak manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup sumber daya manusia, menambah wawasan ilmu pengetahuan, tetapi apabila kita tidak pandai-pandai memilih dan memilah, hal tersebut bisa berakibat timbulnya dampak yang sangat negatif, seperti timbulnya krisis akhlak dan moral yang melanda bangsa kita saat ini. Hal-hal seperti itulah yang kiranya sangat perlu mendapat perhatian kita bersama untuk mewaspadai anak-anak dan keluarga kita yang sudah menjadi tanggung jawab kita terhadap mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man razaqahu Allahu waladan wa lam yu'allimhu al-Qur'an illa kana kullu dhanbin 'amila bihi ala abawayhi yaumal qiyamati aw kama qala." Yang artinya, barang siapa yang dianugerahi anak oleh Allah dan tidak mau mengajarinya Al-Quran, maka segala dosa yang dilakukan oleh anak tersebut merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya kelak di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka dari itu dalam kesempatan khutbah Idul Fitri kali ini kami mengajak dan menyerukan kepada kami dan kaum muslimin muslimat semuanya dalam menginjak bulan Syawal 1446 Hijriah ini dan berikutnya, marilah kita bangkit kembali untuk berjuang dan berusaha merubah kondisi masyarakat yang sangat memprihatinkan ini dengan cara yang membaca Al-Quran dan menghayati isi kandungannya, dengan membaca Al-Quran dan juga buku-buku agama, atau suka mendengarkan ceramah-ceramah agama yang sekaligus belajar mengamalkan dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh semua orang Islam yang mendapatkan keselamatan keluarganya. Yang kedua, usahakan di dalam menjalin hubungan keluarga seharusnya dilakukan dengan akrab, mesra, saling asih dan asuh. Masing-masing harus bisa menempatkan diri sesuai dengan kedudukannya di dalam masyarakat. Ada pemimpin, begitu juga di dalam rumah tangga juga ada pemimpin. Bapak adalah pemimpin dalam rumah tangga yang berkewajiban untuk berusaha dan mengatur, juga harus bisa menjadi suri tauladan yang baik bagi seluruh anggota keluarganya. Kemudian ibu sebagai Perdana Menteri yang berkewajiban untuk membantu bapak dalam menggapai cita-cita hidup, dan anak sebagai rakyat yang harus mengikuti jejak sang bapak dan ibunya. Menurut istilah yang populer dalam bahasa Jawa, sikap seorang bapak seharusnya ing ngarso sung tulodo, di depan memberikan suri tauladan yang baik. Kemudian ibu harus bersikap ing madyo mangun karso, di tengah-tengah membangun semangat. Jika bapak dan ibunya sudah demikian, maka anak akan bersikap tuturi handayani, selalu mengikuti jejak bapak dan ibunya dalam hal kebaikan. Sebab bisa kita bayangkan para hadirin, alangkah bahagianya
apabila di dalam rumah tangga itu memiliki seorang bapak yang di samping pandai bekerja, setiap waktu sholat mengajak anak istrinya untuk melakukan sholat berjamaah. Bapak menjadi imam, anak dan istrinya menjadi makmum. Alangkah tentram dan indah serta damainya apabila satu keluarga setiap waktu sholat bisa berkumpul menggelar sajadah untuk mendirikan sholat berjamaah, untuk mendekatkan diri bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab para hadirin, kita harus menyadari bahwa dengan bermacam-macam corak dalam kehidupan dunia ini, jangan sampai membuat kita menjadi terlena, sampai kita melupakan kewajiban sholat 5 waktu sebagai orang muslim. Memang kita perlu bekerja karena kita hidup butuh makan. Tetapi kita hidup bukan hanya untuk makan seperti layaknya hewan. Kita hidup hanya untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Zariyat, di mana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Sebab kehidupan kita tidak hanya berakhir sampai kita mati, akan tetapi kita akan dihadapkan kepada kehidupan yang hakiki di akhirat nanti. Yang kehidupan kita di sana hanya ada 2 kemungkinan: hidup bahagia kekal di surga dan hidup menderita tersiksa dalam neraka. Bekal utama dalam kehidupan akhirat yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih. Yang ketiga, awaladin sholihin yatmula. Yang pertama hadirin yaitu amal jariyah. Oleh karena itu, karena kondisi masjid kita yang kita cintai ini dalam keadaan renovasi, bahkan membangun total, mari sedekah jariyah kita tingkatkan. Walaupun tadi sudah disampaikan sudah begitu banyak antusias masyarakat bantu masjid kita ini, tapi setelah Syawal sebagai peningkatan kepada kita, ayo kita teruskan, kita tingkatkan. Hari ini kita bisa 1.000, besok kasih 2.000, hari ini 5.000, besok 10.000. Insya Allah setiap jariyah yang kita berikan untuk masjid kita ini akan menjadikan tempat kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberikan panjang umur, sehat, diberikan hidup yang penuh dengan bimbingan hidayah dan mu'anah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberikan keselamatan di dunia akhirah, dan yang utama mudah-mudahan kita masih diberikan umur panjang oleh Allah, bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah selamat di dunia dan akhirah, penuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani ayyakum bima fihi ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal musyrikun. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihaqqillahil matin. Asyhadu an la ilaha
شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى في كتاب العظيم إن الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد يا اللهم صل على محمد يا ربي عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم محمد يا ربي صل على